Bab 330. Tidak mampu membeli. Jerry yang tidak akan peduli dengan EZU. Jerry yang, aku khawatir kamu tidak tahu bahwa barang-barang di kota Tianfu mulai dari minimal 1 juta, bukan? Jerry yang baru saja akan mencari alasan untuk mengakhiri obrolan, tetapi EZU tampak bangga dan berkata sambil tersenyum, jika kamu di sini untuk membeli barang antik, aku sarankan kamu pergi ke lantai pertama. Di lantai pertama, jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menghabiskan ribuan dolar dan menemukan benda-benda kecil bernilai puluhan ribu. Sudut mulut EZU berkedut sedikit, lalu menambahkan, anak muda, jangan terlalu ambisius, tidak malu pergi ke lantai 1. Jerry yang mengangkat alisnya, demi teman sekelas lamanya, dia tidak ingin berdebat dengan EZU, tetapi wanita ini sepertinya berniat untuk melawannya. Meski keduanya adalah teman sekelas kuliah, nyatanya mereka belum berbicara sepatah kata pun selama 4 tahun kuliah. Bagaimana dengan persahabatan? Saat itu, seorang pria dan wanita muda masuk. Dengan riasan tebal di wajahnya, wanita itu terlihat cantik, dengan tubuh yang bagus, menonjol ke depan dan ke belakang, dengan tas kulit LV kecil di pergelangan tangannya. Pria itu mengenakan Armani, dengan jam tangan Patek Philippe yang berharga di pergelangan tangannya. Melihat kedua orang ini, mata EZU langsung berbinar. Setelah sekian lama bekerja di kota Tianfu, dia bisa menebak secara kasar apakah orang yang datang ke toko ingin membeli barang antik. Jerry yang, kalau begitu aku tidak akan menemanimu, anggap saja itu sebagai kunjungan ke ruang pameran, tapi jangan menyentuhnya sembarangan. Jika kamu tidak sengaja merusaknya, bahkan jika kamu kehilangan nyawamu, itu tidak akan cukup. EZU memperingatkan Jerry Yang, dan kemudian berkata kepada pramuniaga yang menerima Jerry Yang, Yenny Wang, kamu harus menjaga barang-barang di toko. Jika kamu kehilangan sesuatu, kamu akan bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, dia segera mengubah wajahnya yang tersenyum, mengayunkan bokongnya yang montok, dan berjalan menuju pasangan muda yang baru saja memasuki toko. Penjual lainnya semua memandang Jerry Yang dan Yenny Wang dengan tatapan lucu. Yenny Wang sedikit malu, tetapi yang mengejutkan Jerry Yang, dia masih memiliki senyum tulus itu, dan berkata kepada Jerry Yang, Tuan, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membeli 2 barang kecil, satu untuk yang berusia sekitar 70 tahun, satu untuk gadis 20 tahun sebagai hadiah ulang tahun, kan? Jerry Yang sedikit mengangguk, setiap bagian harus bernilai sekitar puluhan juta. Jika lebih cocok, tidak masalah jika melebihi anggaran. Yenny Wang buru-buru membawa Jerry Yang ke etalase kaca, menunjuk ke gelang di dalamnya, dan memperkenalkan, ini adalah gelang pengaman datar yang terbuat dari kaca, keseluruhannya cukup transparan, dan masih bersinar sedikit di bawah cahaya. Meski tidak penuh dengan warna hijau, gelang ini terlihat seperti lukisan pemandangan. Jika dilihat lebih dekat, gelang ini memiliki pesona lebih dari banyak gelang yang penuh dengan warna hijau. Transparan dan elegan, serta terlihat menyegarkan. Gelang batu giok ini sangat muda, cocok untuk seorang gadis berusia 20-an. Harganya 12,88 juta. Bagaimana menurutmu? Ketika Yenny Wang menanyakan kalimat ini, dia merasa sedikit gugup. Sudah 3 bulan sejak dia memasuki kota Tianfu, tetapi dia belum menjual satu pun barang antik. Jika dia gagal menjual barang antik apapun di akhir 3 bulan, dia akan dipecat. Biasanya, ketika pelanggan besar datang, mereka disingkirkan oleh orang lain, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk memperkenalkannya sama sekali. Kali ini, karena penjual yang berpikiran tinggi itu memandang rendah Jerry Yang, dia mendapat kesempatan untuk menunjukkan barang-barang itu kepada pelanggan. Jerry Yang melirik dengan santai, gelang giok ini memang sangat indah, itu yang terbaik. Izinkan aku merekomendasikan lagi, sebuah barang antik yang cocok untuk pria tua berusia sekitar 70 tahun, kata Jerry Yang dengan ringan. Yenny Wang merasa sedikit tersesat di hatinya, dari sudut pandangnya, Jerry Yang tidak menyukai gelang yang baru saja dia perkenalkan. Mungkin, seperti yang dikatakan EZU, pemuda di depannya tidak datang untuk membeli barang.
Tapi pikiran seperti ini hanya menghilang dalam sekejap, dan segera, senyum di wajah Yenny Wang kembali, dan dia membawa Jerry yang ke area lain di sisi lain. Apakah ini Manixi? Jerry yang tiba-tiba melihat benda kecil berbentuk oval sederhana, dan bertanya dengan heran. Yenny Wang tersenyum sedikit, ini adalah satu-satunya zi bunga teratai di toko kami, melambangkan kemurnian dan tanpa noda, mewakili makna kehormatan tertinggi, kesegaran, kedamaian, berkah dan kebijaksanaan, dan semua kesempurnaan. Ini menguntungkan dan mulia, kesempurnaan, dan tanda pertumbuhan kekayaan. Hanya saja harga Manixi ini adalah 36 juta, itu jauh di luar anggaranmu. Berbicara tentang ini, Yenny Wang berhenti, dan kemudian berkata, namun, selain zi teratai ini, ada juga zi bermata 6, yang juga memiliki arti yang sangat bagus, dan harganya 8 juta. Aku ingin zi teratai ini. Jerry yang menyela Yenny Wang. Pertama kali dia melihat Alfredo Han mengenakan seutas gelang Vajrabodhi, jelas tertarik pada benda-benda Buddha. Pertama Tuan, zi bunga teratai ini harganya 36 juta. Apakah Anda yakin menginginkannya? Yenny Wang sedikit bingung, dan dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Jerry yang mengangguk, selain Manixi ini, ada juga gelang giok yang baru saja kamu perkenalkan kepadaku, aku ingin semuanya. Kali ini, Yenny Wang akhirnya yakin bahwa Jerry yang benar-benar ingin membelinya, dan segera berkata dengan tidak jelas dengan kegembiraan, aku akan menangani pembayaran untukmu sekarang. Apakah itu gelang giok yang diperkenalkan sebelumnya atau manik teratai zi? Mereka dianggap sebagai barang antik paling berharga di kota Tianfu. Sekarang, Jerry yang membeli 2 potong sekaligus. Bagi Yenny Wang, ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Penjualan 2 barang antik ini saja bisa menghasilkan komisi ratusan ribu. Untuk pendatang baru yang baru saja bergabung dengan kota Tianfu kurang dari 3 bulan, ini hanyalah kesuksesan besar. Banyak orang, bahkan dalam 1 tahun, mungkin tidak dapat memiliki penjualan hampir 50 juta. Saat Yenny Wang mengeluarkan gelang giok yang diperkenalkan sebelumnya, suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar, Yenny Wang, apa yang kamu lakukan? Itu adalah suara Iziyu. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kamu telah bekerja di kota Tianfu selama hampir 3 bulan, apakah kamu bahkan tidak mengerti peraturan di sini? Direktur, aku. Sebelum Yenny Wang selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Iziyu, kecuali jika pelanggan yakin apa yang harus dibeli, ia tidak boleh menyentuh benda apapun. Berdasarkan penampilanmu tadi, kamu telah melanggar peraturan ini. Menurut aturan kota Tianfu, kamu bisa langsung pergi. Iziyu tidak memberi Yenny Wang kesempatan untuk menjelaskan, dan hendak mengusirnya. Penjual lainnya semua memandang Yenny Wang dengan bercanda. Kamu benar-benar idiot. Direktur Yu baru saja memberi isyarat padanya, dan dia masih tidak mengerti. Jika dia bukan idiot, bagaimana dia bisa bekerja selama 3 bulan dan belum menjual 1 barang pun? Aku sudah lama melihatnya kesal, sekarang tidak apa-apa, Direktur Yu akhirnya akan mengusirnya. Rekan-rekan di sekitar semua bertindak seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan saat ini, dan tidak ada dari mereka yang berbicara untuknya, tetapi berharap Yenny Wang segera pergi. Direktur Yu, pria ini telah memutuskan untuk membelinya, dan aku tidak melanggar peraturan apapun. Yenny Wang akhirnya menemukan kesempatan untuk menjelaskan, dan berkata dengan keras dengan mata merah. Yenny Wang, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura? Mungkinkah apa yang aku katakan tadi semuanya memanjakan diri sendiri? Dia teman kuliahku. Aku tahu detailnya dengan baik. Dia hanya seorang menantu yang datang untuk menikah denganku. Sekarang kamu memberitahuku bahwa dia ingin membeli gelang seharga puluhan juta. Setelah memarahi Yenny Wang, Iziyu berkata dengan bercanda lagi, Jerry Yang, jangan salahkan aku karena berbicara kasar, di mataku, kamu hanyalah orang kecil yang berdiri di bawah, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk datang ke kota Tianfu. Mata Yenny Wang merah, dan dia menggigit bibir merahnya dengan erat, dia tidak tahu detail Jerry Yang,
tetapi setelah Izzy Yu memberitahu identitas Jerry Yang, dia merasa seperti sedang dipermainkan. Pekerjaan ini sangat penting baginya. Sekarang, karena Jerry Yang, dia kehilangan pekerjaannya. Pada saat ini, dia juga mulai curiga bahwa Jerry Yang tidak datang untuk membeli barang antik dengan tulus. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku tidak mampu membeli kota Tianfu? Jerry Yang menyipitkan matanya sedikit, menatap Izzy Yu dan bertanya. Provokasi berulang wanita ini telah membuat marah Jerry Yang. Pada saat ini, nada suaranya sedikit lebih marah. Bersambung.